selamat sore anak-anakku, selamat sore teman-teman, dan selamat sore ayah bunda dan ustadz ustazah. Terima kasih sudah membuka link ini karena pada sore hari ini Anda semua akan mendengarkan suara saya yang mungkin tidak semerdu suara Ustadz Ahsan yang terbiasa memberikan tausiah dan ceramahnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, ibadahnya lancar, semoga tarawihnya lancar dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita bersama tentang salah satu sahabat Nabi yang dikenal mempunyai watak yang jahil dan suka melawak. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Nuaiman bin Amru bin Rofa'ah. Meskipun dikenal mempunyai watak yang jahil dan melawak, Nuaiman adalah salah satu mujahid Islam sejati karena beliau pernah mengikuti perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Nuaiman bin Amru adalah salah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah yang berasal dari kaum Asyar. Sayangnya Nuaiman ini pernah menjadi seorang pemabuk, seringkali juga ditangkap sebelum kemudian mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuaiman memang sering melakukan hal-hal konyol sehingga membuat Rasulullah dan para sahabat tertawa bahagia. Ada suatu kisah yang membuat Rasulullah sadar bahwa memang salah satu sahabatnya ini mempunyai perilaku yang sangat jenaka. Suatu ketika, Nuaiman melihat seorang penjual madu yang merasa keletihan dan kepanasan. Kemudian ia mengajak pedagang madu itu ke rumah Rasulullah. Betapa bahagia Rasulullah karena merasa dihadiahi sebuah madu oleh sahabatnya. Namun Rasulullah menjadi kaget karena penjual madu itu selain memberikan madunya, ia juga memberikan tagihan harganya. Mau tidak mau, Rasulullah harus membayar kepada pedagang madu tersebut. Nuaiman pun dipanggil oleh Rasulullah dan ditanya apa maksud dari yang dilakukan ini. Nuaiman pun menjawab, saya ingin berbuat baik kepada Anda ya Rasulullah, namun saya tidak memiliki apa-apa. Mendengar jawaban Nuaiman, Rasulullah pun tertawa. Ia tidak merasa disinggung atau tidak merasa diremehkan oleh ulah Nuaiman. Pernah suatu ketika Nuaiman diajak berdagang oleh Abu Bakar bersama salah seorang sahabatnya bernama Suwaibid bin Harmalah. Suwaibid yang dikenal sebagai sosok yang amanah diberikan tugas untuk menjaga perbekalan mereka. Ketika siang, Nuaiman merasa lapar dan meminta makanan kepada Suwaibid. Suwaibid pun berkata, tunggulah sampai Abu Bakar datang. Nuaiman merasa kesal dan berkata, tunggulah pembalasanku. Kemudian Nuaiman berangkat ke pasar dan menawarkan budak kepada orang-orang. Ia berkata bahwa ia menjual budak dengan harga yang sangat murah, yaitu 20 dirham saja. Padahal pasaran harga budak di situ bisa mencapai 100 hingga 300 dirham. Kemudian orang-orang berbondong-bondong datang mendatangi Suwaibid dan ingin membelinya. Suwaibid pun memberontak dan berkata, aku tidak untuk dibeli. Orang-orang pun juga berkata, kita sudah tahu watakmu. Karena sebelumnya Nuaiman bercerita bahwa kelemahan dari budaknya ini adalah tidak mau dianggap budak namun sebagai hamba merdeka. Beruntunglah Abu Bakar segera datang sehingga semua masalah menjadi jelas. Ketika peristiwa itu diceritakan oleh Abu Bakar kepada Nabi, beliau pun tertawa bahagia. Bahkan ketika ada tamu datang ke rumah, Nabi pun selalu menceritakan peristiwa itu dan masih diiringi oleh gelak tawa bahagia. Nuaiman memang dikenal sebagai sosok pembawa kegembiraan. Mungkin karena itu Nabi pernah berkata, Nuaiman akan masuk surga karena sering membuatku tertawa. Dari cerita Nuaiman menyegarkan ingatan kita bahwa Nabi mempunyai pribadi yang ceria, suka tertawa dan bercanda. Tidak hanya melulu dikenal sebagai sosok yang selalu bersikap resmi, beliau senang bersenda gurau bersama sahabat-sahabat dan para istrinya. Sebagai umat Nabi memang selayaknya kita meneladani apa yang disenangi oleh Rasulullah dan menjauhi apa yang dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih anak-anakku, teman-teman, ayah bunda, dan ustadz ustazah.
Tadi sedikit cerita tentang Nuaiman, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal mempunyai watak yang sangat jahil dan mempunyai perilaku yang sangat jenaka. Semoga kita bisa mengambil hal-hal baik dari cerita ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi, semoga puasa kita, ibadah kita selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.